Kebijakan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sonny Sumarsono yang mengubah sejumlah kebijakan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi sorotan publik. Sonny mengklaim kebijakannya sesuai dengan peraturan dan tata hukum yang berlaku. Berikut wawancara reporter Cikal Multazam bersama dengan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sonny Sumarsono. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sonny Sumarsono merubah beberapa kebijakan yang sebelumnya dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Jakarta saat ini menjadi magnet, dinamikanya yang cukup tinggi tentunya dengan beberapa perubahan yang dibuat menjadi sorotan publik. Lalu semuanya berkerucut pada satu pertanyaan, kenapa harus dirubah? Untuk menjawab pertanyaannya bersama saya sudah ada Pak Sonny Sumarsono. Pak Sonny, selamat pagi. Selamat pagi. Ini saya mengganggu waktunya nih di hari Sabtu ini nih. Ya. Pak Sonny, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya pengen tahu Pak, Bapak ini udah mau 2 bulan jadi PLT Gubernur DKI Jakarta. Ini DKI lagi cukup rame. Ya. Rasanya gimana Pak? Dalam satu kalimat yang simpel saja. Rasanya happy-happy aja. Happy-happy aja. Wah, kemarin Pak Ahok bilang bahwa, oh ini anggarannya juga diganti untuk sesuatu yang juga penting. Kemudian juga ada solusi lain untuk Bamus. Tapi Bapak kayaknya kekeh bahwa ini harus diberikan dana hibah ini. Apa pertimbangannya Pak? Pertimbangannya sederhana. Satu, Bamus ini sudah dianggarkan 5 miliar 2016 oleh Bapak Basuki Cahayapurnama. APBD sebelumnya. Berarti barang ini sudah ada programnya. Untuk apa, di mana, lokasinya apa. Nah, kemudian di stop. Yang kedua, saya melihat dinamika di lapangan. Membangun Jakarta itu tidak boleh lepas dari roh dan jiwanya. Roh dan jiwanya Jakarta adalah budaya Betawi. Karena itulah local wisdom yang memang harus tetap bisa hidup, berkembang, dan lestari. Karena itulah maka dalam hal kemudian quote and quote tidak pas sama lembaga yang membinanya, tidak berarti ini harus hilang. Karena itulah saya merasa bantuan Betawi harus dihidupkan. Saya yakin Pak Ahok juga sama berpikirnya, bahwa budaya Betawi juga harus hidup dan dikembangkan. Cuma ketika itu kebijakannya memang pikirannya lebih baik untuk kesehatan pendidikan buat masyarakat Betawi. Nah, ya artinya kalau emang baik kenapa harus dirubah gitu? Nah itu maunya. Nah kalau saya betul, kalau saya ini baik. Kalau saya administratif saja. Karena peruntukan kita direncanakan dulu untuk mengembangkan budaya ya, dan melestarikan budaya Betawi. Ya bukan untuk kesehatan dan pendidikan. Kalau ada perubahan ya nanti 2017. Saya ke sesuatu yang Bapak rubah lagi nih. Ya. Bapak merubah kebijakan 14 proyek lelang prioritas. Ini kalau sempat saya baca informasi dari media begitu ya, Bapak mempertimbangkan tentang psikologis politik, kemudian juga mempertimbangkan hubungan juga dengan DPRD. Sementara Pak Ahok waktu itu mempertimbangkannya adalah ini prioritas, ini harus cepat, ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Apa pertimbangan Bapak yang akhirnya memutuskan bahwa ini harus ditunda dulu seperti itu? Ya. Kita ini pemerintahan. Oke. Pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan nasional. Maka harus tunduk pada hukum-hukum nasional. Pemerintahan harus dijalankan dengan regulasi. Jangan menabrak regulasi. Boleh kita cepat, tapi tetap dalam koridor aturan. Nah, kemarin yang terjadi, 14 proyek ini dilelang dalam situasi pemerintah dan DPRD itu belum ada kesepakatan mengenai kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon sementara. Artinya apa? Lokasi belum jelas, anggaran belum disepakati, program belum disepakati, kok sudah dilelang? Itu pertanyaan pertama. Sepakati duanya. Padahal pemerintahan itu ada 2 unsur, eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, maka lelang-lelang harus dilakukan setelah penandatanganan MOU KUA PPAS dengan Dewan. Ya, karena APBD itu milik berdua, eksekutif dan legislatif. Saya tunda sebenarnya, saya tunda semua lelang. Nilai 4,3 triliun. Dan saya komunikasi dengan Pak Ahok ya, sebagai gubernur petahana, alasan saya. Karena Anda belum menandatangani MOU APBD 2017. Beliau menjawab, ya sudah. Tapi rupanya beliau sadar setelah di cross check
yang ditandatangani MOU itu bukan APBD 2017, UAPPAS 2017, tapi yang ditandatangani adalah APBD perubahan 2016. Nah, pikirannya beliau itu adalah 2017. Dengan demikian beliau mengatakan kalau begitu Pak PLT yang benar. Jadi gitu posisinya, udah nggak beda, benar. Ini benar-benar Pak Ahok menyampaikan langsung potensi ada buktinya. Terus Pak Sony mengklarifikasi dan di situ dialog langsung. Akhirnya benar mengatakan benar. Jadi Pak Ahok itu kelupaan bahwa MOU yang ditandatangani dikira itu KUAPPAS 2017. Ternyata adalah APBD perubahan 2016. Jadi memang ini belum dilakukan penandatanganannya. Yang menyampaikan ke sidang paripurna pun saya. Yang tanda tangan KUAPPAS juga saya. Jadi yang ditandatangani dia itu adalah tahun sebelumnya. Artinya anggaran perubahan 2016. Dengan demikian persoalan menjadi clear. Baik, Pak Sony, ini terakhir, singkat saja. Masuki Pilkada 2017 DKI Jakarta. Apa harapan Bapak terhadap nantinya pada ketiga calon ini yang nantinya akan terpilih? Simpel saja, Pak. Simpel saja, bahwa apapun yang dilakukan oleh kepala daerah, mohon semua kepentingan di Jakarta itu yang dinamikanya sangat-sangat mobile ya, tetap dinamis, itu bisa dimanage dengan baik. Rangkulah semua stakeholder yang ada, bahkan termasuk bekas lawan-lawan politik. Karena pada hakikatnya persaingan dalam pilkada itu adalah pertemanan dalam membangun demokrasi di Jakarta. Baik, terima kasih Pak Sony atas waktunya. Demikian hasil wawancara saya dengan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono. Dia tadi menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakannya yang merubah beberapa kebijakan yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Anda sudah mendengar bagaimana keterangan dari Ahok, baru saja tadi keterangannya disampaikan oleh Sony Sumarsono. Dan tentunya ini akan selalu menjadi dinamika yang menarik, terutama dalam menghadapi menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Cika Multazam, Said Kutub, Irham Andri, Berita 1, Jakarta. Mengawali akhir pekan, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok meluangkan waktu berolahraga di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Tak sendiri, Ahok ditemani dua putranya, Nicholas Chan dan Daud Albiner Purnama yang juga antusias mencoba sejumlah fasilitas olahraga yang ada di ruang terbuka hijau Kalijodo. Melihat wajah baru Kalijodo ini, Ahok mengaku puas dengan progres pembangunan yang telah dikerjakan sejak awal tahun 2016 ini. Ya, ini bukan coba Air Petra. Ini ada Air Petra di balik ini. Jadi di sini itu adalah untuk skateboard sama BMX. Jadi kita bagi dua. Ya, nanti kita juga akan nyambung ke Air Petra Jembatan 3. Jadi nyambung yang di Jembatan 3 yang Puit Mas itu nyambung sampai sini, sehingga orang bisa jalan. Nah, kita akan terus kerjakan terus sampai ke pojok. Sederet fasilitas publik telah disiapkan di ruang terbuka hijau atau RTH Kalijodo. Di antaranya, teater mini, area tamasya, serta bike and skate park terbesar di Indonesia dengan standar internasional. Kita pengen Kalijodo ini tempat berkumpulnya anak-anak muda. Seperti kita ketahui, anak-anak muda tuh energinya kan luar biasa ya. Saya juga sama teman-teman punya angan-angan ingin ada bike park dan skate park yang benar-benar proper. Nah, alhamdulillah Pak Ahok menyetujui dan alhamdulillah mimpi kita komunitas terwujud. Warga pun antusias menanti RTH Kalijodo tuntas dibangun dan resmi dibuka untuk umum. Bagus gitu loh, jadi kita bisa jalan-jalan kemari, udah gitu dia punya sarana, kalau nggak salah nih sarana buat sepeda MTB, ada juga buat skateboard, ada juga tadi saya lihat di sana ada futsal dan lain-lain. Sangat senang ya, karena di sini ada alam bebas, jadi udara juga segar. Buat sepeda biasanya sumpek banget, polusi di mana-mana Jakarta. Mudah-mudahan sih dibikin lebih banyak ya seperti ini. Ini bukanlah wajah Kalijodo yang kita kenal. Kalijodo yang kita kenal dulu lekat dengan prostitusi. Namun lihatlah saat ini, inilah wajah baru dari Kalijodo yang ramah bagi warga DKI Jakarta, bahkan memiliki sarana olahraga berkelas internasional. Dari Jakarta, Clara Alverina, Suari Tiasa, Metro TV.
Proyek Masjid Megah dengan konsep arsitektur budaya Betawi kontemporer di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat mulai memasuki tahap akhir pembangunan. Rencananya Masjid Raya Jakarta akan diresmikan pada awal tahun 2017. Dan berikut laporan reporter Anissa Rahman dan juru kamera Joy Adinugroho. Masjid Raya Jakarta yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo pada saat dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014 lalu, saat ini prosesnya sudah hampir rampung dan memasuki tahap penyelesaian khususnya di bagian utama Masjid Raya Jakarta. Masjid yang dibangun di atas lahan seluas 17,6 hektar ini menghabiskan dana APBD DKI Jakarta hingga 170 miliar rupiah. Dan nantinya masjid ini dapat menampung sekitar 16.000 jemaah. Masjid yang terletak di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat ini juga mengusung konsep ornamen dan budaya Betawi. Seperti pada bangunan utama, nantinya akan menggunakan ornamen gigi balang dan bangunan lainnya menggunakan ornamen melati dan bunga matahari. Selain ornamen Betawi, masjid ini juga mengadopsi nilai-nilai Islam seperti 5 menara setinggi 70 meter dan mahkota menara setinggi 30 meter. 5 menara setinggi 70 meter ini memiliki makna bahwa dalam Islam ada 5 rukun Islam dan 7 tingkatan surga. Sementara mahkota menara setinggi 30 meter ini memiliki makna bahwa dalam Al-Quran ada 30 juz. Jika sesuai dengan target penyelesaian, nantinya Masjid Raya Jakarta ini dapat diresmikan pada awal tahun 2017. Dari Jakarta, Anissa Rahman, Joy Adinugroho, Metro TV.